Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini. Saya Dani, Humas Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Hari ini kita ada penyuluhan sedikit tentang gizi yang berkaitan nanti dengan kehamilan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang menunggu periksa kehamilan, nanti kita ada tema hari ini tentang kehamilan dan untuk perkembangan anak-anak di 1000 hari pertama. Bersama saya nanti ada tim dari gizi rumah sakit yang akan memberikan penyuluhan. Silakan nanti diikuti, apabila ada pertanyaan bisa nanti menyampaikan pertanyaan yang ada kaitan dengan kehamilan, kandungan, dan perkembangan bayi hingga umur 1000 hari. Monggo Mbak Puspa dan Mbak Riris bisa ke sini. Monggo silakan. Ya. Terima kasih untuk Pak Dani atas waktu yang telah diberikan. Perkenalan ya, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, saya Sulistia Puspa dari bagian gizi Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit menyampaikan mengenai gizi untuk ibu hamil dan juga anak balita. Nah, berkaitan dengan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 5 Januari kemarin, dan sekaligus untuk memperingati Hari Gizi Nasional. Jadi yang bertemakan isi piringku kini kaya protein hewani untuk mencegah stunting, seperti itu. Sebelumnya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ada yang sudah tahu belum deh stunting itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, stunting itu adalah kekurangan zat gizi dalam waktu yang lama. Nah, itu bisa berakibat dengan tinggi badan anak itu di bawah standar. Nah, anak stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang baik selama 1000 hari atau 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu dimulai dari anak sejak masih dalam kandungan. Nah, ini pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan? Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa dari anak sejak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun atau 1000 hari. Nah, ini dari jadi sebelum anak-anak lahir atau masih dalam kandungan dan kemudian setelah lahir. Nah, sebelum lahir ini status ibu atau ibu selama hamil juga harus diperhatikan, atau status gizinya harus optimal supaya untuk mencegah stunting, seperti itu. Nah, ini penyelamatan melalui 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini dimulai sejak dalam kandungan sampai masa anak usia 2 tahun. Nah, ini merupakan periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau status gizinya optimal selama 1000 hari ini, dia juga akan kedepannya atau setelah 1000 hari ini status gizinya juga akan optimal. Nah, untuk dalam kandungan itu untuk ibunya kalau bisa juga harus optimal untuk status gizinya. Jadi ANC rutin atau pemeriksaan kehamilan rutin, terus kemudian meminum obat tambah besi dan vitamin lainnya. Nah, kemudian untuk adiknya nanti untuk
biar status gizi. Ini IMT sebelum hamil, kemudian ini pertambahan berat badannya selama kehamilan. Nah, kalau misalkan IMT-nya itu atau indeks massa tubuhnya di bawah 18,5, itu optimalnya penambahan berat badan selama kehamilan itu 12,5 sampai 18 kilo. Sudah ada yang pernah ngitung belum ya IMT sebelum hamil ibu-ibu di sini? Sudah. Oh, nggih. Nah, itu nggih ibu-ibu. Jadi kalau bisa diukur IMT-nya, kemudian nanti dilihat untuk penambahan berat badannya selama kehamilan ini normal atau tidak. Kemudian kalau ini klasifikasi status gizi ibu hamil dengan menggunakan lila atau lingkar lengan atas. Ini sudah pernah diukur juga belum lingkar lengan atasnya ibu-ibu di sini? Belum. Oke. Lingkar lengan atas yang biasanya yang apa? Lingkar lengan atas tangan yang tidak dominan atau misalkan lengan kiri itu diukur. Nah, kalau lingkar lengannya di bawah 19 itu termasuk malnutrisi atau biasanya disebut KEK atau kurang energi kronis. Itu di atas atau sama dengan 23 cm itu sudah termasuk normal. Jadi kalau bisa untuk ibu sebelum hamil atau ibu-ibu hamil kalau bisa dijaga asupan nutrisinya. Nah, kalau bisa juga biar lingkar lengan atasnya normal. Nah, kemudian makanan untuk ibu hamil. Nah, terutama yang pertama adalah untuk trimester 1, jadi usia kehamilan 1 sampai 3 bulan. Nah, biasanya kan kalau untuk trimester pertama itu masih mual-mual nggih, nafsu makannya masih kurang, kalau makan rasanya nggak enak. Nah, itu bisa diberikan dengan makanan porsi kecil tapi sering dan yang segar-segar atau tidak merangsang lambung. Jadi dihindari makanan yang sangat pedas atau yang terlalu asam. Nah, ini zat gizi yang penting untuk ibu hamil pada trimester 1. Nah, terutama asam folat ya ibu-ibu. Nah, itu kan asam folat itu sangat penting untuk pembentukan sistem saraf pusat atau otak. Nah, itu sumbernya ada di sayur-sayuran yang berdaun hijau, tempe, kacang-kacangan atau serealia. Nah, kemudian ini ada asam lemak, ada vitamin B12, ada vitamin D. Nah, untuk sumber bahan makanannya bisa dilihat di sini. Tapi kalau biasanya yang paling penting untuk ibu hamil yang trimester pertama adalah asupan asam folat, biasanya yang paling penting karena untuk pembentukan sistem saraf pusat. Nah, kemudian untuk ibu hamil trimester 2 atau bulan 4 sampai 6 kehamilan. Nah, biasanya pada trimester kedua ini sudah mulai enakan gitu kan untuk makan, sudah enggak, mualnya sudah berkurang, sudah istilahnya sudah merasa enakan seperti itu. Nah, ini kebutuhan gizinya terutama sumber energi atau tenaga akan meningkat di trimester kedua. Demikian juga dengan kebutuhan zat gizi pembangun dan pengatur seperti protein atau vitamin. Nah, ini zat gizi yang penting untuk ibu hamil trimester 2 itu ada vitamin A, kemudian kalsium, dan zat besi atau Fe. Nah, biasanya kan kalau periksa itu kan diberikan tablet zat besi atau tablet kalsium. Nah, itu kalau bisa jangan kalau bisa dihabiskan atau dikonsumsi jangan sampai lupa, soalnya kan itu penting untuk membantu tambah darah dan juga untuk pembentukan tulang dan gigi bagi janin dan ibunya. Nah, kemudian untuk trimester ketiga atau bulan ke-7 dan 9 kehamilan ini janin mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Makanan yang banyak mengandung lemak dan karbohidrat terutama
dan makanan yang manis-manis harus dikurangi karena nanti takutnya kalau makan yang manis terlalu sering-sering nanti adik bayinya besar gitu nggih. Nanti kalau adik bayinya besar nanti takutnya persalinannya nanti susah. Nah, ini zat gizi yang penting untuk ibu hamil trimester 3 itu ada vitamin B6, vitamin C, serat terutama nggih. Nah, biasanya kan kalau sudah trimester 3 itu biasanya susah buang air besar nggih. Nah, itu kalau bisa untuk makan makanan sumber serat yang banyak, ya sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga diimbangi dengan minum air putih yang banyak. Nah, terus kemudian ini ada vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Ini jadi intinya kalau dari kesimpulan tadi jadi harus makan makanan yang beraneka ragam bentuknya. Ada sumber karbohidrat, sumber protein, kemudian sumber vitamin dan mineral ada dari sayur dan buah. Nah, kemudian kalau sekarang ada makanan yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Nah, yang pertama itu makanan yang diawetkan karena mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Seperti ini ya contohnya, kayak makanan-makanan kaleng atau makanan yang banyak pengawetnya seperti itu. Nah, kemudian sumber protein hewani, daging atau telur ikan yang dimasak kurang matang. Makanan-makanan yang dimasak kurang matang seperti telur, daging, ikan itu kan masih kemungkinan masih ada bakterinya, terutama bakteri salmonella. Nah, itu takutnya nanti kalau belum dimasak tidak matang, takutnya nanti berbahaya bagi janin. Atau misalkan ibunya tadi takutnya juga diare seperti itu. Nah, kemudian kopi dan coklat. Nah, kalau bisa jangan banyak-banyak ya untuk makan seperti kopi atau coklat. Nah, terutama kalau ibunya ada riwayat atau menderita tensinya tinggi. Nah, itu nanti takutnya tensinya tambah tinggi kalau sering mengkonsumsi kopi dan coklat karena kafeinnya ini bisa meningkatkan tekanan darah. Dan makanan yang mengandung energi tinggi atau banyak gula dan lemak yang tinggi. Nah, seperti itu, seperti ini kan roti-roti manis, kue-kue manis, kemudian gorengan, ya seperti itu. Takutnya nanti kalau banyak makan ini adiknya gemuk, terus nanti untuk bersalin itu susah. Kemudian yang perlu dihindari atau dikurangi itu makanan yang mengandung soda atau soft drink karena bisa memicu kram pada otot. Nah, kemudian selanjutnya ini ada contoh untuk pemberian setelah lahir. Nah, kemudian berikan ASI eksklusif atau ASI saja tanpa makanan minuman tambahan lain selama 6 bulan. Kemudian nanti menginjak usia adik 6 bulan itu kita diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI dengan ASI-nya yang masih dilanjutkan sampai adik usia 2 tahun. Nah, pemberian MPASI-nya itu tepat waktu, kandungan nutrisinya cukup dan seimbang, kemudian aman dan diberikan dengan cara yang benar. Kenapa ASI itu merupakan nutrisi yang baik atau yang utama untuk adik bayi gitu nggih. Nah, karena ASI itu bisa meningkatkan mikrobiota sel cerna yang sehat, kemudian anaknya jadi tidak sembeli, adiknya, adik bayinya. Kemudian ASI itu mengandung nutrisi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian menurunkan resiko alergi. Nah, jadi kalau misalkan adiknya diberikan susu formula itu kan biasanya ada sering-seringnya alergi, tapi kalau diberikan ASI itu minim sekali resiko alerginya itu minim sekali. Jadi memang kalau bisa diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan.
Nah, kemudian menurunkan resiko infeksi karena di ASI itu terdapat kandungan zat antibodi yang bisa menurunkan resiko infeksi. Kemudian mendukung perkembangan otak yang optimal. Kemudian ini rekomendasi untuk pemberian MPASI-nya. Nah, tepat waktu, adekuat atau cukup, kemudian aman dan tepat cara pemberian. Ini untuk MPASI. Jadi MPASI itu biasanya diberikan setelah adik bayi berusia 6 bulan. Nah, biasanya tandanya apa kalau bayi siap menerima MPASI? Kontrol kepalanya tegak atau stabil dan bisa didudukkan gitu. Terus kemudian ada refleks menjulurkan lidah. Jadi kalau misalkan ada orang atau orang tua di sampingnya misalkan sedang makan, yaitu adik seperti kepingin kayak gitu untuk makan, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa adik siap menerima MPASI. Nah, kemudian selera makan meningkat. Jadi walaupun sudah diberikan ASI yang cukup atau menyusui yang cukup, tapi masih nangis terus, masih merasa lapar terus, nah itu bisa jadi salah satu tanda bahwa siap untuk diberikan MPASI. Nah, kemudian saya tertarik apa yang dimakan oleh orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Jadi seperti kepingin mungkin untuk makan. Itu tadi tepat waktu, kalau sekarang adekuat. Nah, jadi MPASI itu syaratnya adalah yang kedua adekuat, yaitu mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang untuk mendukung pertumbuhan di bayi. Nah, yang diperlukan itu ada dua untuk zat gizinya, yaitu nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nah, nutrisi makro ini diperlukan dalam jumlah yang banyak atau cukup. Nah, itu contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak. Nah, kemudian yang zat gizi mikro itu seperti contohnya zat besi, zinc, vitamin A, vitamin C, seperti itu. Nah, ini panduannya untuk setiap makan untuk adik bayi usia 6 sampai 8 bulan. Nah, di sini ada jumlahnya, nggih. Yang ini kelihatan? Enggak kelihatan. Jadi ini untuk kira-kiranya itu sumber karbohidrat, misalkan nasi itu 3 sendok makan. Nah, kemudian ini telur ayam 1 butir. Telur ayam 1 butir, kemudian ini ada sayuran kira-kira segini. Terus kemudian ini sayurannya yang ini contohnya wortel. Kemudian ini sumber lemak. Nah, contohnya kalau di sini santan atau minyak kelapa itu juga bisa. Nah, ini nanti untuk teksturnya ini nanti bisa ulek sareng seperti itu. Ini untuk bayi usia 6 sampai 8 bulan. Ini sekali makan, nggih. Ini sekali makan porsinya seperti ini. Nah, kemudian ASI-nya juga masih dilanjutkan. Kemudian kalau ini porsi sekali makan untuk bayi usia 9 sampai 11 bulan. Nah, ini untuk porsi nasinya atau karbohidratnya di sini contohnya 4 sendok makan. Sudah makan biasa, keluarga biasa. Nah, ini untuk porsi nasi itu kira-kira 5 sendok makan. Kemudian proteinnya atau sumber protein atau lauk hewaninya itu 55 gram. Kemudian ada sayuran 20 gram. Kemudian minyaknya sama, kira-kira 1 sendok makan. Ini sudah untuk teksturnya dengan biasa. Nah, ini untuk contoh untuk makanan adik usia 2 sampai 5 tahun. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, untuk porsinya. Ini untuk lauknya bisa sekali makan itu 2 macam. Jadi memang
kalau bisa ditambah untuk protein hewaninya. Nah, kalau ini kira-kiranya kalau pakai tangan. Nah, kalau untuk berprotein atau lauk itu kira-kira setelapak tangannya adik bayinya, bukan ibunya nggih. Kira-kira setelapak tangan. Kemudian kalau untuk sumber karbohidrat itu atau nasi itu porsi sekali makannya segenggam kira-kira. Nah, kemudian untuk sayur dan buah itu dua telapaknya. Kemudian ini untuk sumber lemak bisa minyak kelapa atau santan itu kira-kira seruas jempol tangan. Ya, ini sekali makan porsinya kira-kira segini. Nah, kemudian ini jadwal pemberian makannya bisa dilihat di sini. Untuk misalkan jam 6 itu ASI atau susu, kemudian jam 8 bisa makanan utama, kemudian nanti jam 10 ada snack atau selingan, jam 12 itu makanan biasa, kemudian jam 4 bisa diselingi ASI atau susu, kemudian nanti jam 5 itu misalkan snack-snack kayak gitu, biskuit atau buah juga bisa, kemudian nanti jam 6 makan dengan makanan matang, jadi biar tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian yang ketiga, masak dengan benar sampai benar-benar matang atau makanan benar-benar mendidih. Kemudian jagalah makanan dalam suhu yang benar. Jadi misalkan makanan mentah bisa disimpan di dalam kulkas seperti itu. Nah, kemudian gunakan air dan bahan baku yang aman atau minim cemaran seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, tepat cara pemberian responsive feeding. Ya, responsive feeding itu proses makan itu memerlukan interaksi bayi dan pengasuh. Jadi untuk makannya bisa dengan disuapi. Nah, kalau adiknya yang sudah lebih besar bisa diajari untuk makan sendiri. Kemudian memperhatikan tanda lapar dan kenyang, hindari distraksi atau gangguan pengalih perhatian. Jadi kalau bisa pas waktu makan itu hindari gangguan, misalkan seperti hindari gangguan nonton TV atau mainan-mainan yang biasanya dimainkan oleh adik. Jadi biar adiknya itu benar-benar fokus untuk makan. Nah, ini untuk tanda lapar dan kenyang pada anak. Nah, tanda lapar contohnya riang atau antusias waktu didudukkan di kursi makan, kemudian ada gerakan menghisap, jadi hisap-hisap tangan atau jempol, itu bisa jadi tanda kalau adik itu lapar. Kemudian membuka mulut atau sendok ketika melihat sendok atau makanan. Kemudian tadi hampir sama, memasukkan tangan ke dalam mulut, menangis atau rewel karena ingin makan. Kemudian mencondongkan tubuh ke arah makanan atau berusaha untuk menjangkaunya. Nah, biasanya kalau adik udah kenyang, biasanya memalingkan muka atau menutup mulutnya ketika disuapi, ya itu bisa jadi tanda kalau adik lapar. Nah, ini kemudian menutup mulut dengan tangan, rewel atau menangis karena terus-terusan diberi makan. Nah, kemudian bisa jadi kalau misalkan adik tandanya sudah lapar, bisa melepeh makanan, itu juga salah satu tanda seperti itu. Ya. Nah, itu kira-kira materi dari saya, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Kira-kira ada yang mau bertanya, mboten? Nanti kalau ada yang mau tanya, ada presnya loh nanti loh. Ada yang mau tanya atau kurang jelas dengan materi yang saya sampaikan tadi? Ya, buatan ini, Bu Ibu, nanti ada doorpress kalau
untuk ibu-ibu yang bertanya, atau saya aja yang bertanya, gimana? Ya, apa ya Pak? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, jadi saya yang bertanya, nggih, ibu-ibu, nggih. Nah, pertanyaannya, ada yang tahu 1000 hari pertama kehidupan itu dari usia berapa sampai usia berapa? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Sampai 2 tahun. Namanya siapa, Bu? Oh, nggih. Nah, betul, nggih. Jadi hari pertama kehidupan itu dari sejak adik masih di dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Tuh. Oke, ada lagi doorpass-nya? Apa ya? Masih ada 4 ibu-ibu. Tanda kenyang pada anak, ada yang bisa menjawab? Angkat tangan, ya. Memalingkan. Kemudian mulai lepas-lepas makanan gitu, nggih, Bu, nggih. Nah, 3, Bu. Kemudian pertanyaannya, nah, selama kehamilan itu yang paling penting zat gizinya apa nggih yang diharuskan untuk selalu minum yang biasanya diresepkan dokter? Ada yang bisa, ibu-ibu? Bapak asam folat, tambah darah, B12. Jadi masih satu pertanyaannya. Nah, biasanya makanan atau minuman apa yang perlu dihindari kalau selama hamil? Biasanya apa aja yang perlu dihindari? Ada yang bisa menjawab? Nah, tes soda. Kafein. Nah, karena doorpass-nya sudah habis, ya Bu Ibu, dan juga materinya sudah selesai. Jadi saya tutup dulu, saya cukupkan sekian materi dari saya. Ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ibu-ibu semua.